Welcome to the Feast, the happiest place on earth. Bagi yang belum kenal, aku boleh perkenalkan, namaku Arnold Tumbelaka. Dan aku biasanya bertugasnya memang banyak di Jakarta Barat. Tapi kali ini aku melayani bersama Kojul di Utara. Kalau terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali datang, ada boleh angkat tangan? Pertama kali datang, oh ada di sini. Asher boleh kasih salam, say hi. Welcome to the feast Ibu, happiest place on earth. Nah teman-teman, pastinya kita akan seru-seruan bareng, kita belajar firman Tuhan bareng. Dan aku cukup excited dengan topik ini karena nanti aku akan ada cerita menarik sekali. Jadi aku juga mengutip dari Bo Sanchez, dia menyampaikan bahan ini begitu kayak simple tapi meaningful. Kita akan baca ayatnya setelah ini. Tapi aku mau kita baca dulu judulnya. Kita di bulan ini tema besarnya adalah Who Can Lead Us series. Jelas kita mencari Tuhan untuk menuntun kita. Tapi yang paling menarik adalah today is As for me and my house. Yuk kita katakan bareng-bareng ya. 3, 2, 1. As for me and my house. Nah, jadi gak cuman kita tapi untuk seisi rumah kita. Apa yang kita kejar pastinya Tuhan. Apapun itu. Mau berkatnya, mau kasihnya, pengampunannya. Nah di topik ini tuh disampaikan bahwa hidup kita itu penuh tantangan. Penuh cobaan, penuh kita merasa hidup kita berat ya kan. Nah sampai seringkali kita tuh datang ke Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan aku udah berdoa tapi kok hidupku tetap sulit, tetap penuh tantangan gitu ya. Sampai bisa dibilang hidup kita akan sulit mau kita berdoa atau tidak. Kenapa kita sulit? Karena kita bukan dari dunia ini. Tuhan sering mengatakan bahwa janganlah engkau hidup seperti orang dari dunia. Karena kita bukan berasal dari sini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Dan di sini di highlight bahwa kesulitan tantangan hidup kita itu harus dilalui. Karena melalui kesulitan tersebut Tuhan akan bekerja dan juga mengajarkan kita dan membawa kita kepada suatu hal yang lebih indah. Jadi bagi teman-teman kita bisa menentukan pilihan kita. Apakah kita mau lihat Tuhannya atau kita mau melihat masalahnya. Apakah kita berjalan menyelesaikan tantangan itu bersama Tuhan atau kita tetap menyelesaikan dengan kekuatan kita. Itu kembali lagi di kita. Nah aku ada satu perumpamaan menarik. Jadi kalau kita bilang hidup kita susah atau penuh tantangan, Bo Sanchez tuh cerita. Jadi kita tuh untuk olahraga, kayak Brother David suka banget olahraga. Push ups, angkat beban yang berat itu tuh susah banget kalau kita nggak mulai perlahan, nggak dilatih terus gitu kan. Tapi dari beban yang begitu berat, ada hasil yang akan kita rasakan di badan kita. Misalnya teman-teman, bapak ibu yang punya anak, mungkin gendong anaknya lebih enteng. Angkat tasnya lebih kuat gitu. Nah di sini tuh poinnya adalah pilih. Kita mau berusaha melatih badan kita, berat, sangat berat. Tapi yang kita rasakan indah karena kita bisa memiliki badan yang sehat. Atau kita nggak latihan, kita tidak bereksersis tapi badan kita akan duduk aja udah encok nih Tuhan gitu kan. Kayaknya jalan dikit, kayaknya kalau sekarang tuh istilahnya udah jompo gitu. Padahal teman-temanku sih masih muda ya, cuma bilangnya kaum jompo, aku juga bingung sih. Nah balik lagi, ini tetap sulit gitu. Untuk melatih badan kita itu berat. Di luar masalah hidup kita, di luar masalah pekerjaan, financials, keluarga. Itu baru satu hal. Tapi dari exercise ini kita bisa belajar bahwa yang kita latih, yang kita hadapin ini akan membawa kita ke
satu tempat atau satu hal yang lebih indah gitu. Nah itu yang akan diajarkan di topik ini. Nah sebelum kita ini mari kita doakan doa favorit kita. Kayaknya aku ceritanya kelamaan ya. Oke, mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, oh, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, untuk ayat pembuka kita akan baca dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Karena cukup panjang jadi aku bantu baca ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Kita baca yang ini dulu. Jadi di sini disampaikan bahwa Yosua itu sedang bersama Musa mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan. Tapi kita tahu perjalanan 40 tahun sama seperti yang aku cerita, banyak tantangan, banyak challenge. Pokoknya orang-orang itu, anak bangsa Israel itu menggerutu, dan padahal mereka tuh berjalan bersama Tuhan. Maksudnya mereka tuh udah di zaman dulu tuh Tuhannya ngomong langsung ke Musa, terus kayak kalau kamu kurang makan aku sediakan, pokoknya kamu jalan aja gitu kan. Tetap aja ada yang menggerutu. Nah di sini Yosua menyampaikan lagi bahwa takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya. Karena di momen itu ada yang tiba-tiba menyembah berhala lagi. Ada yang tiba-tiba keluar, maksudnya mencari hal di luar Tuhan gitu. Sampai akhirnya di sini dikasih tahu juga, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Karena di Mesir itu kita tahu ada patung piramid dan gitu-gitu, ada siapa tuh, patung apa sih? Sphinx. Nah mereka kan menyembah itu kan. Jadi dikasih tahu karena bangsa Israel dari Mesir, mungkin beberapa orang ini kita udah capek nih, kita kembali lagi aja berdoa menyembah berhala. Padahal itu sia-sia. Next boleh. Dan selanjutnya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini ditanya sama Yosua, jadi kalau kamu nggak mau berdoa kepada Tuhan, mau kepada siapa gitu kan? Tapi nggak cuma ditanya, habis ditanya, kalau aku, katanya Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi manusia bangsa Israel yang sudah berjalan sama Tuhan itu diingetin lagi oleh Yosua untuk kembali kepada Tuhan. Tapi aku percaya pasti 40 tahun itu perjalanannya nggak gampang dan pasti berat. Tapi kembali lagi, apakah kita, apakah kamu, apakah Anda dan seisi rumah Anda, rumah saya, kita beribadah kepada Tuhan atau kita mentuhankan yang lain? Itu yang menjadi pilihan dari kita, dan itu yang menjadi tantangan paling berat. Bagaimana kalau kita bisa memilih Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih indah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, sentuh kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, supaya kami bisa merasakan kasih-Mu dan kami bisa melihat Engkau sebagai Bapa yang sangat baik Tuhan. Kami rindu untuk benar-benar
menyembah-Mu lagi dan juga bisa merasakan kasih-Mu yang kami mungkin selama ini sudah sedikit hampa Tuhan. Kami datang saat ini dan kami menyatakan bahwa kami cinta Engkau Tuhan dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Nah, mari teman-teman kita angkat tangan kita dan kita katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang keren. Dan Jesus bless brother. Siapa yang namanya ya? Boleh kita kasih aplaus yang meriah buat Arnold. Jauh-jauh dari Pasar Minggu. Thank you. Nah, silakan duduk Bapak Ibu teman-teman. Pegel nggak berdiri? Pegel ya. Oke. Nah, aku mau recap sedikit ya. Mejanya kayaknya. Nah, ternyata masih kuat ya. Oke. Aku mau recap sedikit. Jadi ini adalah kitab Yosua. Kitab Yosua ditulis sama Yosua tepat ketika mereka nyampe di tanah terjanji. Oke? Sampai sini semua ngikutin gak? Ngikutin ya. Jadi bangsa Israel itu berkelana 40 tahun. Ya, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Lalu bayangin selama 40 tahun mereka nih gak punya rumah. Ada yang mengalami, ada yang pernah mengalami, 40 tahun gak punya rumah, 40 tahun gak pernah netep. Jadi setiap harinya selalu berjalan menuju tanah terjanji. Tapi kok 40 tahun gak nyampe-nyampe. Lalu ketika kitab Yosua ditulis, dimulai, mereka nyampe tuh. Mereka bisa lihat tanah terjanji. Nah itu kalau saya bilang theme-nya, word-nya kita bilangnya finally gitu ya. Finally. Kebayang gak bangsa Israel begitu nyampe, wah finally ini 40 tahun gue jalanin ya, nunggu-nunggu nyampe. Bahkan orang-orang yang tahu janjinya Tuhan ya, yang keluar dari bangsa Mesir itu udah gak ada, betul Bapak Ibu? Oke, karena sunyi, jadi gini, selama 40 tahun mereka jalan di padang gurun, pada akhirnya orang-orang yang hidup waktu di bangsa Mesir, waktu di negeri Mesir, itu akhirnya udah gak ada semua tuh. Jadi ini adalah anak dan cucunya. Anak dan cucunya yang gak pernah ngalamin penjajahan di Mesir, muter-muter 40 tahun dijanjikan tanah terjanji, akhirnya nyampe. Finally. Saya itu sama Anne, ya, saya punya istri namanya Anne, ya. Anne itu saya sama Anne pacaran kurang lebih 10 tahun. Jadi lama banget. Temen saya suka ngeledekin gini, gila kalau gue cicil KPR sama lu pacaran, gue udah kelar duluan tuh KPR gue. Nah, gak lucu ya. Itu harusnya lucu loh ya. Nah ini lucu ya. Oke, jadi waktu saya nikah, saya cari fotonya gak ada. Teman-teman saya itu ngirimin buket bunga, tulisannya finally. Setelah 10 tahun akhirnya nikah juga lucu, jadi gitu ya. Karena banyak orang yang 10 tahun pacaran atau misalnya bertahun-tahun pacaran pada akhirnya gak jadi nikah sama orang yang dipacarin lama ya. Nah ini akhirnya jadi. Jadi saya bayangin sama seperti teman-teman saya ngelihat saya dan Anne pacaran akhirnya menikah. Kayaknya ini anak-anak dan cucu ya bangsa Israel generasi yang mereka hidupnya di Mesir akhirnya finally nyampe juga. Ternyata ini bukan cuma mitos. Ternyata tanah terjanji ini benar-benar ada. Sampai sini bisa bayangin perasaannya bangsa Israel. Jadi tinggal nyebrang ya. Tinggal nyebrang Sungai Yordan, begitu nyebrang nyampe. Ini tanah yang katanya berlimpah susu dan madu, betul? Halo? Berlimpah susu dan madu. Jadi udah excited banget. Udah di depan mata nih tinggal nyebrang doang.
nyampe nih berlimpah susu dan madu. Tanah terjanji. Tapi kalau kita baca kitab Yosua dan kita akan lihat bahwa what is promised is not what is possessed. Possess, tahu nggak possess? Possess itu dimiliki, dipunyai, sudah dipegang. Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata waktu mereka nyampe di tanah terjanji, ternyata what is promised is not what is possessed. Mari kita bahas satu persatu. Next. Apa yang berat dari bangsa Israel? Pertama, mereka tuh perlu belajar. They need to learn to settle down. Bayangin, 40 tahun setiap hari kerjanya adalah jalan. Kebayang gak nih? Umur saya 42 tahun. Saya bayangin kalau selama 42 tahun setiap hari kerjanya jalan. Terus tiba-tiba nyampe di satu tempat. Lu udah gak boleh muter-muter lagi, gak boleh jalan lagi. Lu mesti netep. It's not easy. Saya punya anak namanya Sean. Ya, Sean itu seneng banget basket. Jadi sekarang dia lagi tanding di Kejurda. Ya, jadi abis kemarin ke Jurkot terus lolos masuk ke Kejurda. Nah, dia tuh punya satu temen di timnya namanya Ryu. Nah, mamanya si Ryu ini cerita. Jadi kalau saya merasa Sean itu kegiatannya udah banyak. Seminggu tuh mereka latihan kurang lebih 4 sampai 5 kali latihan. Nah, masalahnya latihannya di Tangerang Selatan ya. Jadi saya nganterin latihan, pulang pergi, bukan saya tepatnya. Yang nganterin Ane sebenarnya ya. Nganterin pulang pergi, wah capek banget. Nah, tapi mamanya Ryu ini cerita, dia bilang, wah Sean sih oke, tapi Ryu lebih parah. Tahu nggak? Si Ryu itu dia cerita, Ryu itu setiap hari itu berenang. Jadi nggak ada hari yang nggak berenang. Tiap hari berenang, dilesin berenang, lalu ada latihan basket 4 kali sampai 5 kali seminggu. Mamanya itu sampai bilang sama papanya, kayaknya terlalu berat deh. Ini kayaknya terlalu ini deh nih anak gitu ya, gak ada istirahatnya. Tapi papanya bilang, ya coba kita cobain aja. Lu gak pernah tahu kemampuan anak lu sampai kita coba. Mereka jadi berjalan, Ryu itu bertahun-tahun setiap hari berenang, seminggu latihan 4 sampai 5 kali. Anda tahu gak yang menarik? Mamanya cerita. Jadi setelah a few years doing that kind of activities every single day. Ryu itu ternyata sekarang sangat susah untuk duduk diem. Jadi dia itu ketika dibawa nonton bioskop misalnya. Ke satu kegiatan yang dia butuh duduk diem lama. Nungguin 1,5 jam nonton film gitu ya. Nah dia bilang Ryu itu gak tahan, gak bisa. Jadi entah berapa lama nanti 15 menit dia keluar ke toilet. Entar berapa lama dia keluar jajan, beli makanan. Pokoknya dia gak bisa duduk diem. Karena selama bertahun-tahun setiap hari dia tuh udah terbiasa beraktivitas. Selalu ada energi yang dikeluarin, selalu bergerak. Bayangin sebuah bangsa yang 40 tahun setiap hari hidupnya tidak pernah menetap. Sekarang disuruh menetap. Pernah gak punya temen yang gonta-ganti pacar? Jangan ditunjuk. Yang gonta-ganti pacar, kok kayaknya gak ketemu-ketemu satu, the one gitu ya. Ya suka dibilang, lu kapan sih, kapan menetapnya? Nah bayangin bangsa Israel yang sudah 40 tahun perlu menetap. 40 tahun jalan di padang gurun perlu menetap. Susah atau enggak? Susah. Mungkin kita gak sadar, tapi waktu kita merenungi firman ini kita tahu bahwa wow, ternyata tanah terjanji itu belum tentu mudah untuk dinikmati loh. Halo? Yang kedua, kalau kita baca lagi, begitu mereka nyampe di tanah terjanji, mereka makan dari hasilnya tanah Kanaan, dan the manna stop. Teman-teman tahu kisahnya bangsa Israel bahwa mereka tiap hari tidak perlu kerja.
Ngikutin gak nih? Tiap hari kerjanya adalah jalan, nanti nyampe di mana Musa bilang stop, berkemah di situ. Ya, kalau saya bayanginnya gini, mungkin bikin api unggun, main gitar, nyanyi-nyanyi, ya kan? Asik, ngobrol. Besok pagi mana turun. Halo? Tinggal makan. Setiap kali berhenti, ketemu mata air, tinggal minum. Can you imagine? Selama 40 tahun, itu udah jadi sistem di kepala, di badannya dia, bahwa every single time mereka tuh tidak perlu mengusahakan sesuatu. They just walk, they know every single day Tuhan kasih makan secara ajaib. Dan waktu nyampe tanah terjanji, tanah yang berlimpah susu dan madu, the manna stops. Justru mereka perlu mulai bekerja, mereka perlu mengusahakan tanah yang berlimpah susu dan madu itu supaya mereka bisa nikmatin susu dan madunya. Teman-teman ikutin gak? Pernah gak ngalamin dimana kita mau nyampe ke sebuah goal tertentu, pas udah nyampe kok kayaknya gak seperti yang gue bayangin ya? That is exactly what happens to Israelites. Mereka nyampe di tanah terjanji, justru malah perlu kerja sekarang. Mereka perlu ngusahain makanannya mereka. Yang ketiga, nah kalau teman-teman baca kitab Yosua, satu kitab ya isinya adalah peperangan. Jadi kisahnya adalah kisah bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua mengalahkan 30 raja. Jadi ngerebut kota-kota. Perhatikan, merebut kota-kota di tanah terjanji. Jadi tanah terjanji itu promise but it's not possessed. Dijanjikan tapi belum di tangan. Tergantung lu mau gak kerjain itu tanah. Mau gak berperang supaya bisa conquer the land. Halo? Mulai kebayang tanah terjanji yang di pikiran kita mungkin. Wah pokoknya kalau nyampe tuh di situ ya. Udah enak banget itu tanah terjanji, tanah yang Tuhan janjikan. Begitu nyampe saya kebayang Yosua ngelihat wow. Di sana itu mereka tuh sudah kota-kota. Bahkan kota pertama tahu nggak kisahnya sangat legend ini ya. Kisah penaklukan kota yang pertama. Ada yang tahu kota apa? Kota Yeriko, betul? Kota Yeriko. Nah mereka tuh udah tinggal di sana bertahun-tahun. Udah terbentuk sistem masyarakat. Mereka udah punya sistem pertahanan. Halo? Udah punya sistem pertahanan. Makanya kotanya dikelilingin sama tembok Yeriko. Benteng. Supaya apa? Supaya orang gak bisa serang. Ini tuh tanah berlimpah susu dan madu. Menurut teman-teman banyak gak bangsa lain yang mau ngambil itu tanah? Banyak. Makanya mereka tuh udah punya sistem pertahanan. Jadi they are ready. Kalau ada yang mau datang ngerebut tanah gua, kita perang. Kita bikin benteng, kita bikin sistem pertahanan. Presiden kita baru beli jet tempur untuk pertahanan. Ini bukan lagi mau ngomongin politik. Tapi kebayang gak sih bahwa betapa pertahanan itu jadi sesuatu yang penting buat sebuah negara, betul? Kalau ada sebuah bangsa di situ maka penting banget punya sistem pertahanan yang baik. Lalu ketika Yosua datang, bayangin ini kan bangsa 40 tahun nomaden. Pernah latihan militer gak? Enggak dong, bener gak? Orang makan aja tinggal doa besok pagi mana turun, betul gak? Tiap malam muterin api unggun. Kemesraan ini datang nyampe di tanah terjanji. Lihat wadaw, kota-kota penuh sistem pertahanan, perlu direbut, perlu berperang dengan orang-orang yang selama 40 tahun hidupnya bahkan tidak perlu mengusahakan makanan untuk bisa makan. Jangankan ngerebut kota lain. Can you imagine teman-teman?
Halo? Lewat kisah ini kita belajar satu. That God fights for you but not without you. Saya ulang sekali lagi. Semoga teman-teman benar-benar ngerti ini. That God fights for you but not without you. Lewat kisah ini kita belajar bahwa waktu Tuhan berperang buat kita nggak bisa duduk-duduk doang. Benar gak? Bahkan tanah terjanji yang sudah diimpi-impikan selama 40 tahun. Begitu udah di depan mata, finally nyampe juga. Ternyata perlu direbut, ternyata makanannya perlu diusahakan, ternyata mereka perlu mengubah kebiasaan yang mereka lakukan selama 40 tahun. Mereka perlu duduk diam menetap di sebuah kota, masuk ke dalam sebuah sistem. God fights for you, but not without you. Aku mau bilang sama teman-teman, kalau teman-teman ada yang mengalami pergumulan, kalau ada hal-hal yang teman-teman lagi doain, ada hal-hal yang teman-teman rindukan, remember God fight for you. With you. You should fighting with him. Did you fight with him? Karena gampang buat kita duduk berdoa, minta makan tiap hari tanpa perlu ngusahain. Tapi bangsa Israel belajar, begitu nyampe mereka perlu usahain. Kalau enggak mereka enggak makan, karena mananya berhenti. Tuhan lagi ajarin that God fights for you, but not without you. You should fight. Amin. Yang kedua, that faith. Jadi yang pertama apa tadi? Promise doesn't mean possess. Apa yang dijanjikan perlu kamu usahakan. Kalau kamu merindukan dapat jodoh, then kamu perlu keluar rumah. Perlu ketemu sama orang-orang yang mungkin jadi jodoh kamu. Benar gak? Saya sering ulang cerita ini. Saya punya satu teman, semoga temannya gak datang hari ini. Ya, setiap ketemu selalu bilang, Jul doain lah biar gue dapat jodoh. Ya, nah, saya udah sering cerita ini. Waktu saya tanya, lu hari-hari ngapain? Ya hari-hari gue di rumah, kerja dari rumah, ya kan? Kerja dari rumah. Pagi bangun, ya langsung pegang handphone, kerja, ya dia admin. Siang baru keluar dari kamar, masuk dapur, makan, ngambil makan siang, ke kulkas, habis itu ngapain? Masuk kamar lagi, kerja lagi, sore keluar mandi, ke dapur, ngambil makan malam, masuk kamar lagi. Satu-satunya kemungkinan dia ketemu sama cowok. Kalau enggak, tukang AC, tukang kulkas, benar enggak? Halo? Satu-satunya, benar kan? Dia perlu berdoa, AC dia sering rusak supaya dia ketemu sama satu cowok, ya kan? Begitu dia ketemu, apakah ini jodohku Tuhan? What is promised doesn't mean it's possessed. Kalau kamu merindukan terobosan keuangan, then you pray. Tapi after you pray, you need to learn. Kalau selama ini susah nabung, duduk dong mikir kenapa sih gue susah nabung, duit gue larinya kemana sih? Ketemu dong ya kan, ikut workshop keuangan, belajar investasi. Halo teman-teman, berapa banyak dari kita yang Tuhan sediain jalan ke depan, aduh masa depan yang cerah. But if you stay, if you don't move, what is promised? You don't possess. That faith always involves a move. Seringkali kita merasa yang namanya beriman adalah percaya pasti. Benar. Tapi harus ada pergerakan. Dan ini bukan Juli yang ngomong. Ini Yosua, kitab Yosua. Mari kita baca. Yuk. Ini kisah sebelum mereka nyebrangin sungai Yordan. Sampai sini ngikutin gak? Jadi mereka nyampe nih dari gurun 40 tahun, nyampe udah mau tinggal nyebrang. Lalu mereka lihat ya, ini sungai Yordan. Sungai ini arusnya kuat. Bayangin Yosua perlu bawa
ratusan ribu laki-laki, belum sama perempuannya, istrinya dan anak-anaknya, nyebrangin sebuah sungai yang arusnya kuat. Halo, ngikutin sampai di sini? Lalu Tuhan bilang sama Yosua, kita udah bahas minggu lalu, betul? Tuhan bilang sama Yosua, sama seperti aku menyertai Musa waktu di laut. Laut apa? Hah? Gak ada yang baca Alkitab apa ini? Hah? Di Laut Merah ya. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan akan menyertai kamu. Kalau kita baca, sama kisahnya. Tuhan belah. Teman-teman baca nanti pulangnya baca Yosua, baca kisahnya sangat menarik. Bahwa sama persis kayak kejadiannya Musa, Yosua juga gitu. Tuhan membelah sungai Yordan. Saya mau kasih lihat gambarnya. Ini saya minta AI ya. Kok cari-cari gambarnya nggak ada? Ya iyalah ya. Ini di zaman Yosua. Saya bilang sama ya, tolong dong lu bikinin gambar kira-kira kayak gini. Kira-kira waktu bangsa Israel mau nyebrangin sungai Yordan kayak apa. AI langsung bikin gambar kayak gini. AI-nya bikin gambar kayak gini. Wah. Saya belum baca ayatnya, kok udah gambar ya? Coba sebelumnya. Nah, watch the priests who are carrying the covenant box. Jadi Tuhan bilang, lu nyebrang aja, pilih 12 orang dari masing-masing suku, satu orang satu suku ya. Pilih 12, mereka bawa tabut perjanjian. Ngikutin? Jadi bawa tabut perjanjian, listen, as soon as their feet touch the water of the river, you will see that the water stops running. It will rise up like a wall. Jadi airnya nggak berhenti sebelum mereka nyemplung mau masuk. Bapak Ibu nangkep gak nih? Seringkali kita doa, Tuhan ayo dong kasih gua mujizat di depan. Bener gak? Kita tungguin mujizatnya datang baru kita berani maju. Tapi lewat kisah ini kita belajar justru as soon as their feet. Jadi lu perlu melangkah, lu perlu beriman because faith always involves a movement. Halo? Kalau teman-teman lagi expect a miracles, teman-teman lagi berdoa, mujizat datang, ada pria idaman yang tiba-tiba muncul. Lu perlu keluar dari rumah. Karena tukang AC dan tukang kulkas kemungkinannya kecil. Kulkas itu rusaknya 10 tahun sekali. Lu keburu 40, ya kan? Baru ketemu satu orang lagi. Belum tentu cocok. You need a movement. Next. Dan ini kita baca kisah ini berulang kali. Next. Setelah mereka nyebrangin setelah mereka nyebrangin sungai Yordan, mereka ketemu kota pertama apa? Yeriko. Yeriko temboknya tinggi. Teman-teman, tadi ingat gak? Yosua ini gak punya pasukan, betul? Dia punyanya bangsa Israel yang 40 tahun muter-muter. Gimana caranya ngalahin sebuah kota yang modern, udah ada sistem masyarakatnya, udah ada sistem pemerintahannya, udah ada sistem pertahanannya, punya benteng, gimana cara ngalahinnya? Kalau teman-teman baca, teman-teman akan melihat kisah-kisah mengagumkan yang ajaib, yang gak masuk akal. Karena gimana cara bangsa Israel ngerubuhin tembok Yeriko? Tidak perang, betul? Nggak perang, nggak ngambil palu, ayo kita getok. Kita getok supaya roboh temboknya. Enggak, apa yang Tuhan bilang? Lu keliling setiap hari selama 6 hari. Kelilingin tuh tembok Yeriko. Sembari niup trompet, sembari nyanyi. Wow. Kalau saya jadi bangsa Israel, absurd banget Tuhan. Tanah terjanji mau gua rebut dengan ngelilingin niup trompet. Ya. Halo teman-teman. Tapi di hari ke-7 Tuhan bilang hari ini final lu keliling gak cuma sekali, lu keliling 7 kali. Then the wall of Jericho crumbled. Anda tahu gak? Yosua itu menaklukkan 30 kota, 30 raja-raja.
mereka tuh udah ketakutan. Karena mereka dengar bahwa kota kayak Yeriko aja, nih kota-kota yang lain tuh udah ketakutan. Karena kota kayak Yeriko aja rubuh tanpa berperang. Rubuh karena dikelilingin, karena memuji, menyembah Tuhan. Naikin sangkakala. Halo teman-teman. Aku mau ingetin teman-teman, next. That faith doesn't move God. It moves you into what God already moved in your favor. Waduh, berat gak nih bahasa Inggrisnya? Tapi teman-teman ngikutin gak? Seringkali kita tuh beriman, kita tuh waktu beriman, kita berharap Tuhan bergerak. Bahwa iman itu bukan kita berharap Tuhan bergerak. Tuhan udah gerakin. Iman itu justru menggerakkan kita mendekat. Masuk pada sesuatu yang sebenarnya Tuhan udah gerakin. Dari awal sudah Tuhan gerakin. Did you guys get it? Bahwa every faith always involves a movement. Nomor satu apa? What is promised doesn't mean it's possessed. You need to work on it. Yang kedua, that every faith always need a move. Selalu butuh bergerak. Yang ketiga, that you are always serving or worship something. Either it is God or not. Jadi kisahnya ya. Jadi kitab Yosua ini ditulis dengan 3 fase. Fase pertama adalah mereka nyampe diutus Tuhan buat nyebrang. Fase kedua mereka menaklukkan kota-kota itu. Lalu setelah mereka menaklukkan kota-kota itu, jadi mereka taklukin kota-kota itu, mereka mendiami, lalu bagi-bagi. Yosua tuh bagi-bagi, ya. Jadi suku ini dapatnya di tanah sebelah sini, suku ini dapatnya tanah sebelah sini. Lu suku Lewi, lu dapatnya nggak tanah, lu dapatnya kota. Ya dapat 34 kota. Nah pokoknya dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi mereka tuh mendiami kota itu tetap bersama dengan orang-orang yang tadinya menguasai kota tersebut. Ngikutin gak sampai di sini? Nah mereka itu orang-orang yang sudah menguasai kota itu, mereka tuh punya Tuhannya. Punya Tuhannya sendiri yang sudah mereka sembah. Lalu ini yang tadi Arnold bacain itu adalah pidato perpisahannya Yosua sebelum dia meninggal. Jadi bayangin ya, jadi Yosua sampai akhirnya tua mereka tuh udah mendiami tanah Kanaan berpuluh-puluh tahun. Lalu sebelum Yosua meninggal dia kumpulin seluruh bangsa Israel terus dia ngomong kayak gini. Ya dia bilang bahwa decide lu perlu nyembah siapa. Kenapa? Karena along those years begitu mereka tinggal di kota itu mereka mulai ada yang gak nyembah Tuhan tapi nyembah Allah lain. Karena tetangga-tetangganya itu adalah orang-orang yang tinggal di kota itu. Jadi mereka mulai ikutan. Sometimes mungkin mereka aduh capek juga ya. Dulu dapat mana, saya bayangin gitu ya. Dulu dapat mana, sekarang gue mesti kerja. Kali kalau gue nyembah Allah yang lain, mana turun lagi kali ya. Dia nyembah Allah yang. Jadi ngikutin sampai di sini. Sampai di titik akhir Yosua bilang, saya ada satu cerita lucu. Saya udah bilang dulu ini lucu, jadi pastiin teman-teman ketawa di akhir ya. Ada satu engkok-engkok ya, dia punya toko emas. Orang yang gak ada di sini ya. Dia punya toko emas, lalu udah di saat-saat terakhir, dia sakit saat-saat terakhir sebelum meninggal ya. Diranjang, terus dia panggil anaknya yang pertama, Acong namanya ya. Cong, terus si Acong jawab, iya Pi, Acong di sini, oke. Yang kedua, Abun, bakmi. Bun, iya Pi di sini. Yang ketiga namanya Alok. Jadi kumpulan para tukang bakmi ya ngumpul.
Lok. Aloknya bilang, iya Pi. Nah, ada aku di sini Pi. Terus bapaknya tiba-tiba bangun ya. Tiba-tiba bangun dia. Hah, kalau lu bertiga di sini, siapa yang jaga toko? Katanya. Menurut teman-teman, Yosua ketika pesan terakhir sebelum dia meninggal, apakah itu pesan yang penting atau enggak? Halo? It must be an important message. Betul? It must be an important message. Karena ini pesan terakhir sebelum meninggal. Dan waktu pesan terakhir sebelum meninggal, dia gak bilang, itu Israel hidupnya makmur loh. Kalau teman-teman baca di Yosua, Israel itu hidupnya makmur. Mereka bagi-bagi emas, kekayaan, semua yang dari kota-kota yang mereka taklukin, ya itu dibagi-bagi, mereka hidup makmur. Dia gak bilang sama bangsa Israel, enjoy, nikmatin. Betul? Yang dia bilang adalah, aku boleh minta satu kursi dari Yela, tolong. Thank you, Yela. Yang dia bilang adalah decide. Kita baca ayatnya. Now, if you are unwilling to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Decide. Saya percaya, teman-teman, Bapak Ibu, di setiap hati kita itu ada satu kursi, ada satu tahta yang kita sediain. Ada satu tahta yang kita taruh, either orang, either sesuatu, either yang kita taruh yang our life circling. Ya, berputar di sekitar tahta ini, di sekitar kursi ini. Did you guys get it? Saya baca satu buku. Buku itu judulnya adalah The Air I Breathe. The Air I Breathe. Ini buku jadul banget, klasik, udah lama. Dia bilang di buku ini, penulisnya bilang bahwa kita manusia itu secara dari sananya didesain untuk menyembah sesuatu. Kita gak bisa gak nyembah sesuatu. So either you worship God or you worship something that you put in this throne. Atau mungkin kita gak sadar kita put something in this throne. Sesuatu, seseorang yang hidup kita berputar di sekitar ini. Aku mau kasih lihat satu gambar, teman-teman bisa lihat. Next. Ini adalah gambar satu artis yang lagi konser. Teman-teman bisa lihat? Kalau teman-teman gak tahu, ya, ini mirip ini lagi dipuja. Siapa yang suka nonton K-pop? Halo, ada yang suka nonton K-pop? Ya. Puja itu you praise him. Halo, you praise her. Saya mau kasih lihat lagi. Ini orang lagi nonton konser. Kalau orangnya ada, mohon maaf. Tapi kita manusia itu didesain to worship something. Either it is God or it is something else. Mungkin ada yang nyembah duit. Mungkin ada yang nyembah suami dan istrinya. Saya kemarin tanya sama Anne, apa menurut kamu yang mungkin orang sembah selain Tuhan? Jawaban pertama dia adalah, kalau udah punya anak, anak-anak. Pesan terakhirnya Yosua, this day you decide. Because either you serve God, either you worship God, or you serve and worship something else yang mungkin gak sengaja kita taruh di sini. Next, terakhir, slide terakhir. A good thing becomes a bad thing when it becomes a God thing.
Kalau teman-teman ngerti ini, kita, sometimes anak-anak kita hal yang baik gak? Bisnis kita, kekayaan kita hal yang baik gak? Hal yang baik. But when it becomes the God thing, waktu kita dudukin dia secara gak sengaja di kursi ini, di tahta ini di hidup kita, it starts become a bad thing. Hari ini aku mau ajak teman-teman, bukan kebetulan teman-teman datang di sini. Let's decide whether you want to serve God, you want to worship God, or you want to worship something else. Aku percaya hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau putusin bahwa for the rest of our life, kalau mungkin saya pernah gak sengaja dudukin Anne di kursi ini, saya pernah dudukin Sean, Sky sama Sydney di kursi ini, saya pernah dudukin Duit di kursi ini, hari ini saya mau bilang, no, I will save this throne only for God. Amen.